halal tuh ada 2 sekarang. Ada yang ungu dan hijau. Lebih mudah itu yang aksesnya lebih mudah itu yang ungu sih. Oke, yang hijau lebih ketat lagi. Lebih ketat. Lebih ketat. Oke. Yang harus punya sertifikat halal adalah si distributornya atau si pemotongan impor di US, di OC, di Jepang ini? Jawabannya dua-duanya. Iya. Iya. Ini. Termasuk kita. Iya. Karena mereka yang menyembelih, mereka harus punya halal. Karena ketika mau menyembelih, mereka ada bacanya apa segala macamnya. Iya. Sertifikasi orang yang menyembelihnya juga ada. Kita juga bisa track barangnya itu siapa yang nyembelih, kapan disembelihnya, apakah disembelihnya sudah sesuai. Ini yang kalau kita bahas tentang sapi ya. Meskipun import, sertifikat halalnya juga ada lengkap. Di depan ini ada smoke beef. Dia ini custom untuk salah satu restoran ramen shop lah. Ini kurang lebih kita cuma butuh waktu 2 minggu. Ada yang ribet gak? Lama gitu? Ada pernah. Kurang nih gitu. Ada bahkan ada yang ribet terus tapi nggak jadi. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kita akan ngebahas kali ini topik yang sering di-request dari kalian, yaitu cara ngurusin sertifikasi halal yang makin kesini tuh makin penting buat bisnis F&B, khususnya bisnis F&B UMKM ya. Nah, kebetulan temen gua itu Michael Ruben, dia adalah seorang supplier daging asap seperti CI sapi dan juga beef bacon. Belum lama ini baru kelar nih ngurusin sertifikasi halal. Nama bisnisnya Mirpoa Smokery, kalian bisa check it out. Nah, dia akan jelasin proses untuk pendaftarannya, apa aja yang harus disiapin step by step sampai jadi. Ternyata nggak ribet dan ternyata efeknya itu cukup memuaskan kalau udah pakai sertifikasi halal. Oke guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Michael Ruben. Enjoy the show. Hey guys, gue mau infoin ke kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast itu lagi kolaborasi dengan Famfrits Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram mereka di Famfrits Indonesia atau bisa ke websitenya di famfrits.asia. Thank you. Hai Beng. Halo. Iya. Anjay. Balik lagi sama gua Pit Ben di Mirpoa Smokery anjing. Kali ini kita mau ngebahas soal, biasa begitu kan? Iya. Udah gimana nge-embrace jadi seorang pitmaster content creator? Udah nggak kaku-kaku banget lah. Oh iya, kelihatan. Setelah 6 bulan lebih kayaknya. Iya. Awalnya sebel juga sih. Awalnya Naruto. Tapi lu seneng nggak? Apa lu kayak oke ini kebutuhan bisnis aja? Tapi lu happy gak bisa share knowledge lu tentang barbecue dan smoke? Pertamanya risih sih. Sama lah. Pasti karena semuanya. Bukan karena nggak biasa ya. Kalau kita kan dulu di dapur ya, ngelihat orang kayak sosial media, lu omongin iya kan? kayak ngapain sih nih orang? Sekarang gue tahu sih kenapa nih orang ngapain. Sekarang ludah lu sendiri enak. Iya kayak kalau dulu kan kita kayak ngapain sih nih orang, risih banget gitu. Kayak gue lagi masak, mau di video-videoin. Kalau sekarang tuh kayak ini nih ambil yang ini. Yang ini shoot yang ini. Ini penting nih. Iya, ini penting nih. Udah belum nih? Iya, ini udah belum nih. Nih udah belum kali. Gue udah ngomong belum sekarang gitu. Coba lihat angle-nya. Coba cek gitu. Oh, lu udah ngecek sekarang? Sekarang udah. Oke. Udah mulai kayaknya bagusan lebih deket deh. Nice. Yang lu paling happy bikinnya apa? Gue suka konten lu yang soal api sih. Menurut gua penting sih api. Api sih. Kalau gue lebih suka konten yang soal produksi dagingnya sih. Oke. Kayak bahan bakunya sih. Oke. Karena di sini tuh orang masih belum ngelirik bahan baku banget lah. Kayak mereka, gue beberapa kali ngobrol sama orang ngejelasin kayak beli daging tuh nggak sekedar beli daging. Jangan cuma sekedar beli harga, beli murah. Nggak gitu, lu harus baca juga tuh labelnya. Kadang gue ngejelasin kayak
si label beli daging itu kan ada labelnya ya dari supplier. Grade sapinya, umur sapinya bahkan ada di dalam label itu gitu loh. Gue seneng di situ sih. Oke. Kayak iya itu edukasi yang penting sih ya. Kemarin kita ada supplier daging ke sini juga dibilangin tuh kayak lu harus lihat itunya dari mana. Kadang mungkin yang kalau lebih premium kali ada tahu makan apa sapinya. Ada kan? Jelas dikasih makan apa dalam berapa waktu lama makannya. Kayak misalkan contoh grain fed atau grass fed. Betul. Berapa lama gitu. Betul. Biasanya grain ditulis finish atau apa gitu. Betul. Kalau biasanya Black Angus ditulis tuh 100 D GF. Itu 100 hari udah dikasih makan grain fed. Oke. Jadi jangka waktu 100 hari itu dia makan grain tuh. Makan grain, biji-bijian, jagung, apapun, kacang-kacangan biasanya lebih flavorful. Betul. Kalau grain fed, kalau grass fed lebih bite, lebih ada bite-nya. Fatnya juga beda wanginya sih. Iya, gue personally kalau dapat yang grass fed terus grain finish top, tapi grass fed kalau disuruh milih. Grass fed, gue gak suka grass fed. Karena? Wangi ironnya susah banget dihilangin. Iya, tapi kan kalau ada saus apa gitu. Itu buat makan steak ya, itu steak mungkin lu diasap, mungkin ngerti lah. Jadi suka yang ada rasa iron, rasa besinya, rasa metaliknya ya gitu. Oke. Anyway, guys, buat yang belum tahu, Pete Ben ini itu dia adalah founder, chef, segala macamnya dari Mirepoix Smokery yang dulunya Ruben Smokery diganti rebranding. Iya, rebranding. Boleh jelasin dulu yang belum tahu, lu jualan produk apa aja, lu supply apa aja. Silakan promosi. Oke, halo, kenalin juga lagi gua Pete Ben. Nama gua Michael Ruben. Bingung ya mau gua Michael apa Pete Ben? Iya. Udah ada dua nih. Udah ada alter ego. Udah ada alter ego. Kita jualannya itu khusus smoke beef dan smoke product. Nggak cuma beef, kita ada chicken, ada fish. Biasanya kita cater untuk B2B dan juga B2C. Itu restoran, coffee shop ya, wholesale. Kalau kalian mau jualan lagi lah gitu, supplier gitu. Iya benar. Biasanya kita misalkan ada orang butuh smoke beef, butuh smoke chicken, pastrami, kita akomodasiin juga. Biasanya kita supply ke restoran. Ada juga beberapa yang custom. Oke, yang custom seperti ada di depan kita nih, ada salah satu yang custom. Iya betul, ada juga nih yang custom. Ini salah satu produk custom orang, gue bawa juga. Ini di sini ada pastrami juga. Ini signature kita. Oke. Sama signature juga yang sering bokapnya pesen. Yes, ikan makarel asap kecombrang. Ikan makarel asap kecombrang itu juga salah satu signature kita, nggak ada di tempat lain. Best seller kita ada smoke beef dan juga sei sapi. Itu yang paling banyak di order. Jadi kalau custom meat, gua bisa misalnya gua punya, kebetulan saya lagi mau buka restoran Jepang, ya kan, terus saya butuh daging asap lah. Misalnya saya ada ramen, mau ditaruh I don't know, smoke beef atau pastrami atau apapun, gue bisa ke lu, gue mau yang rasanya kayak begini nih, gini gitu. Bisa. Prosesnya kayak gimana biasanya itu? Oke, mungkin kita jelasin dulu ya. Biasanya kita proses R&D dulu. Kalau di proses R&D itu kita tanya dulu kebutuhannya itu biasanya untuk apa. Oke, berarti gue bisa langsung nanya atau kayaknya lebih bagus kalau gue nyobain dulu dong yang aslinya. Betul. Yang OG-nya dari Mirepoix gitu. Betul. Biasanya sistemnya itu kita tanya dulu kebutuhannya mereka. Mau jadi menu apa? Ramen. Oke. Ramennya itu akan diapain nih dagingnya, treatmentnya? Akan di slice, akan jadi kayak abura ramen atau jadi kayak di cube atau apa. Oke. Nah, dengan kayak gitu kita tahu nih spesifikasi dagingnya, tingkat kelembutannya, intensitas rasanya. Itu kita bisa sesuaiin. Contoh kalau misalkan di kuah, otomatis kan intensitas rasa asapnya harus dinaikin. Iya betul. Supaya nggak kalah sama kuahnya. Betul. Ya udah, nanti gua akan cari. Oh biasanya kita kirimin dulu
dari sampel yang udah kita punya atau standar produk kita lah. Oke. Biasanya standar produk kita kirimin, mereka udah puas. Oke, kayak ini udah pas deh begini aja gitu. Kadang kayak mereka yang menyesuaikan diri. Oke. Kayak ternyata produknya udah cukup kita aja yang ngikutin rasanya. Gue tinggal adjusting kuahnya, kondimen lainnya untuk rasanya supaya seperti gue mau. Betul. Dan juga karena kalau lo mau custom, gue harus ada minimal dong ya. Sebenarnya kalau custom kita ada minimalnya. Biasanya sekitar startnya di 5 sampai 15 tergantung tingkat kesulitannya. Oke. Kalau misalkan customize-nya bener-bener completely beda dari yang lain dan bener-bener lebih ribet kompleksitasnya gitu. Kita itu bisa sampai 20 kiloan gitu. Oke, tergantung kerumitan kerjanya. Iya, betul. Oke. Nah, di depan kita ada kebetulan produk apa nih? Smoke beef. Nah, yang ini di depan ini ada smoke beef. Dia ini custom untuk salah satu restoran ramen shop lah di Jakarta. Lagi sampel ini kemarin. Ini udah jadi. Oh, udah jadi. Dia udah jadi. Dia waktu kemarin itu minta dia selembut kayak chashu. Oke, iya karena biasa ramen kayak chashu. Kayak chashu, tapi dia nggak mau pork, dia maunya halal karena dia sudah halal. Jadi dia mau tingkat kelembutannya selembut chashu dengan rasa smoke yang cukup kencang karena dia waktu itu mau ditambahin ke paitan chicken gitu lah. Oke. Ke kuah ayam, tapi rasanya mau ada seperti brisket, mau flavorful, bite-nya iya. Iya. Terus gue dapat itunya. Terus mereka nggak mau yang terlalu fatty. Oke, makanya ini buat smoke beef lean lah ya. Iya, untuk smoke beef ini termasuk lean. Iya. Yang dia dapat lean itu dikit lemaknya. Ya, lemaknya dikit. Tapi karena kita pakai Black Angus, tetap aja musselin tetap aja juicy-nya tuh tetap ada, nggak mungkin hilang sih. Oke. Iya, ini tidak terlalu banyak herb-nya seperti yang biasanya gue pesan. Tapi buat Japanese food ya masuk. Iya, karena kan again ini buat Japanese food. Biasanya kan smoke beef rasanya lebih ke western ya. Iya. Gue turunin tingkat rasa herbnya supaya si rasa lainnya bisa komplement. Iya, kalau enggak rasa Japanisnya hilang. Iya, nggak cocok lah. Ini kurang lebih kita cuma butuh waktu 2 minggu. Waktu itu 2 minggu lu kirim sampel. Ada yang ribut gak? Lama gitu. Ada, kurang nih gitu. Ada bahkan ada yang ribet terus tapi nggak jadi. Saya juga. Nah kalau gue waktu itu pernah ada R&D di kita udah 2 bulan R&D udah jadi, udah kita kasih tahu spesifikasi produknya. Kita jelasin juga produknya spesifikasinya seperti ini. Karena kan di waktu itu banyak lah. Ujung-ujungnya dia beli smoker. Dia ambil resepinya, dia bawa ke tempat. Iya, langai. Iya. Iya ada. Coba siapa itu orangnya tolong ngaku di komen bawah ya. Janganlah. Gak apa-apa, itu kan bisnis dia lah. Iya, tapi itu kayak disayangkan ya. Tapi ya itu asam garamnya yang harus lu makan jadi supplier gak sih? Benar, emang itu asam garam. Iya kan, terus nunggak. Iya kan, udah ada. Nunggakan, apalagi lu lewatin pandemi juga kan. Iya benar. Kayak pasti lu udah tahu itulah nunggakan. Gantungan. Iya gantungan. Tapi ada berasa ini gak sih? Dulu waktu masih kerja kayak ya udah bayarin ntar aja sih. Enggak dong. Apa pas sekarang kayak begini rasanya diutangin sama orang. Enggak sih. Kebetulan gue nggak suka ini ya tempo. Kalau gue di waktu gue usaha ini gue nggak suka tempo. Istri gue juga nggak suka tempo. Partner gue istri gue. Nah partner gue nggak suka tempo. Dia bilang selama kita ada uangnya ya kita bayar aja. Ngapain kita punya utang untuk muterin gitu. Kita puterin yang ada aja yang beneran bisa diputar. Karena waktu itu startnya benar-benar kecil banget kan. Smoker juga kecil, semua kecil, bahan baku juga kecil gitu. Ya udah. Nonton kontennya di Mirpoa Smoker itu. Iya, sejarahnya. Terus, gila ya dari ya gua kan kemarin nganterin lu balik tuh makanya lihat kitchennya, smokernya super proper.
Dan waktu mulainya ya iyalah smoker itu lu beli S Hardware smoker 600.000. Gila men, luar biasa loh. Iya loh. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Udah happy dengan growth-nya? Happy tapi kayaknya masih bisa lagi di-push dikit. Gitu. Kayak oke, targetnya masih ada, masih mau dikejar lagi gitu. Oke. Masih bisa growth-nya kayaknya. Luar biasa. Ya, salah satu caranya itu lu dengan mengambil halal nih. Bener, sekarang produk kita sudah halal. Udah berapa bulan yang lalu sih. Dari Januari kalau nggak salah. Congratulations. Gue dari dulu pengen ngebahas untuk proses halalnya ini. Ya kan. Ya pertama, dengan adanya Ruben kesini mungkin mitos yang kayak kalau mau bisnisnya dapat label halal yang punya harus muslim. Itu dengan lihat episode ini juga udah enggak lah ya. Itu tidak betul. Ini matanya udah garis nih. Iya. Itu udah nggak betul. Jadi siapapun bisa asal lu ngikutin prosesnya. Betul. Dan prosesnya nggak ribet sih. Oke. Masa sih? Enggak sih, termasuk smooth sih waktu gua daftar halal sih. Oke. Tapi ini yang ungu ya. Apa? Maksudnya apa beda? Kan halal tuh ada 2 sekarang. Ada yang ungu dan hijau. Oke. Yang lebih mudah itu yang aksesnya lebih mudah itu yang ungu sih. Oke. Yang hijau lebih ketat lagi. Lebih ketat. Lebih ketat. Oke. Gitu. Yang ungu itu bisa diakses di aplikasi Si Halal. Kalau mau cari-cari doang, cari tahu dulu. Dari Si Halal ya. Dari Si Halal, aplikasi Si Halal namanya. Oke. Jadi proses awalnya gimana? Wah, kenapa dulu? Kenapa? Apakah banyak pertanyaan dari calon customer? Benar. Yang pasti kita mau naikin tingkat trust dari customer sih. Dengan adanya halal, customer juga tahu kalau produk kita sudah dijamin kehalalannya gitu. Habis itu selain itu juga bisa bikin customer kita tuh tahu barangnya itu datangnya dari siapa, jelas. Kita juga bisa track barangnya itu siapa yang nyembeli, kapan disembelinya, apakah disembelinya sudah sesuai. Ini yang kalau kita bahas tentang sapi ya. Meskipun import, sertifikat halalnya juga ada lengkap gitu. Wow. Bener, kita sih untuk halal itu kita benar-benar track semua produk kita, bahan bakunya semuanya kita track halal semua. Karena emang harus juga kan kalau lu mau dapat sertifikat. Enggak. Impor, yang gue bingung impor, gimana bisa halal dia? Nah, jadi kalau khusus sapi, mereka itu per setiap sembelih mereka harus punya satu sertifikat khusus. Oke. Kalau Indonesia enaknya sih halal, sekali kita punya seumur hidup. Sedangkan kalau sapi khususnya yang dari import itu mereka harus update setiap pemotongan, mereka akan update, mereka akan sertakan sertifikat halal dan berikut apa aja yang diimport ke dalam Indonesia. Jadi misalkan perusahaan A import daging dari perusahaan di Australia, let's say gitu. Perusahaan Australia kecantum tuh perusahaan siapa, namanya siapa, kirimnya dari mana, dengan kapal apa. Nomor kapalnya terserah. Oke. Sourcingnya. Detail. Sampai sini juga tahu siapa PT penerimanya. Hingga sampai ke rumahnya Merpoa. Oke. Pertanyaan saya, yang harus punya sertifikat halal adalah si distributornya atau si pemotongan impor di US, DOC di Jepang ini? Jawabannya dua-duanya. Iya. Termasuk kita. Iya. Karena mereka yang menyembelih, mereka harus punya halal. Karena ketika mau menyembelih, mereka ada bacanya apa segala macamnya. Sertifikasi orang yang menyembelihnya juga ada gitu. Oke. Soalnya gue ragu. Mohon maaf nih ya, gue bukan nggak percaya, gue ragu aja, Bang. Kalau di US emangnya masih disembelih? Bukannya dimatiin pakai listrik disetrum gitu sapinya? Nah, makanya ada sertifikatnya jelas. Nggak cuma US doang sih. Australia ada, Brazil pun sekarang udah ada juga. Australia apalagi dia lumayan ketat sih. Lumayan ketat halalnya ya gitu. Jadi setiap kita dapat kiriman tuh kita cek juga sih sertifikat halalnya
udah terupdate belum, kayak gitu. Beda sama Indonesia, kalau Indonesia sekali punya ya panjang. Terus si distributor yang di sini dia kan penyimpanannya ya. Betul. Penyimpanannya itu juga harus bebas dari najis, bebas dari kontaminasi, kayak gitu sih. Makanya dia juga harus punya halal distributornya. Jangan kan gitu, sekarang logistik aja udah ada logistik halal. Iya, lebih mencakup ke hygiene kali ya. Bener. Itu lumayan panjang sih kalau mau di track. Iya, kebetulan kan, I think berapa lama ya? Tahun lalu gue ketemu sama yang ketua chef halal Indonesia itu ya kan. Gue dari pembahasan gue, yang gue pikir oke, kalau gue punya sertifikat halal berarti gue bisa menarik market lebih banyak. Cuma itu aja. Tapi ternyata berhubungan ke hygiene-nya juga banget kan. Banget. Iya, dan lu ya emang harus bersih, itu standarnya gitu kan. Kalau misalnya di sini kan HACCP ya lu tahu ya, belum begitu pakem lah di sini diikuti, tapi dengan halal ini mirip-mirip. Jadi lembaganya itu kita sebutnya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke, lu kontak dia melalui aplikasi si halal ini. Bisa, tapi gue waktu itu ada yang bantuin juga. Oke. Karena kenalan juga dari teman. Karena kalau gue ngurus sendiri, kayaknya gue juga nggak kuat. Gitu. Terus nanti dia akan cek pertama ya. Dia cek dulu nih ke rumah kita, apakah infrastrukturnya kita memenuhi syarat. Apakah let's say produknya sudah menggunakan produk-produk halal. Survei dulu. Habis itu berapa lama? Di gap assessment lah. Dari lu manggil berapa lama dia datang? Biasanya dari gua datang waktu itu 2-3 bulan. Dicek dulu semuanya. Lama juga ya. Ya, lumayan. Sekali doang datangnya? Apa ada berkali-kali? Beberapa kali, karena kan termasuk training dan segala macamnya juga. Enggak, surveinya dulu. Surveinya sekali doang. Internal ya. Survei internal waktu itu sekali. Jadi dia datang ke tempat lu udah ngecek lah tuh ya kan, kebersihan, layouting, strukturnya bener proper gak nih? Bahan baku, semua bahan baku dicek. Kalau misalnya ada bahan yang non halal, nggak cuma non halal sih. Ada, kita tahu ini akan positive list, tapi dia nggak punya jaminan dia halal gitu. Positive list itu apa? Gue jelasin dulu kali ya. Kan rumit, biar ini listener tahu kalau mau itu. Positive list itu biasanya bahan-bahan yang sudah kita tahu tidak mengandung najis dan haram. Secara agama. Contohnya sayur. Ikan. Kita tahu dia garam. Kita tahu dia nggak problem kayak lo ada mirin atau ada wine. Bener. Gitu, ya kan? Kita tahu dia nggak akan problem. Dia masuknya ke positive list. Tapi kita nggak tahu nih produsennya ini memproduce apa lagi selain garam. Gitu. Bisa jadi dia produce gelatin, bahan dasarnya pork bone. Nah itu juga nggak boleh gitu. Makanya kita harus cari tahu sampai sedetail apapun. Sayur gimana? Kalau sayur masuk positive list, dia nggak ada problem gitu. Tapi kalau garam sih yang paling concern itu. Garam ternyata satu perusahaan sama produksi mirin. Nah, dipertanyakan tuh. Mustard. Mustard kan bikin brisket pakai mustard. Waktu itu kita sampai kontak kantor mustard yang di Asia, representatif Asia, untuk minta sertifikat halal mustard. Punya. Gila. Punya. Nah, enaknya lagi, yang paling enak itu di Indonesia sebenarnya. Kalian harus bersyukur banget sih. Di Indonesia itu si BPJPH itu punya website. Kalian bisa cek. Kalian butuh produk apa? Misalkan kalian lagi cari garam A. Yang halal. Ada. Mereknya apa? Mereknya apa aja? Kalian bisa cek. Misalkan saya lagi cari garam Himalaya. Kita tinggal klik garam Himalaya, kita disuguhkan dengan berbagai brandnya yang sudah halal dan terhubung sama si BPJPH-nya itu. Sangat terbantu ya berarti. Terus apakah lu ada barang-barang yang lu harus lu ganti? Ada beberapa. Contoh curing salt.
Iya. Curing salt itu kan yang paling terkenal, tau lah itu yang pink kan. Iya, yang warna pink, betul. Nah yang pink itu tuh belum ada label halalnya. Jadinya kita ganti sama yang ada label halalnya. Food grade, labelnya nggak halal tapi dia positive list. Oke. Tapi itu harus import. Itu pun harus import. Jadi lu harus tektokan juga sama Sama surveyornya lah ya. Penyelia halal kita bilangnya. Apa? Penyelia halal. Penyelia halal. Oke. Jadi penyelia halal itu salah satu kayak konsultannya kita lah. Berarti bisa aja itu begitu cek, wah Bapak ini infrastrukturnya nggak bener nih Pak, masih kotor gitu, bisa aja ya? Bisa aja. Iya, tapi lu kan enggak lah ya? Enggak, karena kita tempat kita kan tertutup juga. Iya, udah proper banget sih lu punya smoke room. Bahkan coba lu nanti kalau ke Mirpoa Smokery Kitchen guys, lu berdiri di depan itunya buangan exhaust aja adem. Dan itu bersih. Sampai belajar itu thermodynamic. By the way guys, selingan dikit kalau mau tahu ilmu exhaust thermodynamics supaya kitchen dan tempat produksi kalian bersih, kalian bisa DM Chef Ruben. Gitu. Ntar jadi mesti ngitung tiap hari dong. Ada yang nanya ngitung. Itu ilmu yang menarik lagi nih. Oke, survei step 1 berarti kan? Ya, pertama tuh sambil lihat catatannya. Pertama tuh kan gap assessment udah, terus kita training dan sosialisasi. Berarti dia datang di training lu dan staff lu semuanya tentang halal. Apa sih halal? Okay. Apa itu halal? Kita pertama kalau halal itu kita harus tahu dulu 5 hukum syariat Islam. Oke. Gitu. Apa yang tuh mukbah, apa itu haram, apa itu syariat. Itu harus hafal dulu tuh 5-5-nya. Oke, bisa gitu. Disebutin nggak? Enggak. Oh, nggak bisa. Gue tahu bisa baca, tapi yang paling penting itu nggak boleh haram. Nggak boleh haram. Iya. Oke. Kalau sama nggak boleh yang namanya mukbah. Jangan, dihindari. Mukbah tuh apa ya? Mukbah tuh sebaiknya dihindari lah. Sebaiknya dihindari, tapi belum termasuk haram. Ya, kayak gitu. Oke. Terus. Kalau gue salah, kalau dia salah, tolong diserbu di. Jangan. Mohon maaf. Michael Ruben IG-nya. Enggak, mohon maaf. Kalau salah kan mohon maaf. Bilangin tapi di komen di situ aja, guys. Tapi ada kita tempel ketetapan halal di Dapur Mirpoa tuh ada ketetapan halal. Jadi semua orang harus baca setiap hari. Oke. Oh iya. Iya, baca tiap hari. Datang baca. Ada di ruang ganti, baca dulu. Oke, wow. Terus ada locker, baca lagi. Ada. Kita tempel di berbagai tempat. Oh my god. Terus abis itu nanti daftar, diisi halal. Setelah daftar jadi survei training baru daftar, Mak? Iya, karena kan gue ada ininya penyelia halalnya. Oh, jadi lu kenalan dulu sama si konsultan halalnya ini. Betul. Oke, ya tanya Chef Ruben ya, jangan kira ordal. Enggak, bukan. Lu DM dia ntar dikasih tahu. Bukan ordal. Ya enggak, maksud gue kalau nyang Oh iya. Enggak, DM konsultannya. Konsultannya ada, iya ada. Nanti terus bisa itu. Terus nanti setelah itu dia cek juga nih apakah seluruh dokumen kita udah lengkap. Kayak lampiran. Apaan izin usaha? Izin usaha juga pasti dicek. PT gitu. NIB. Oke. Terus yang paling penting itu kita harus punya lampiran-lampiran penunjang. Kayak contoh daftar bahannya. Daftar induk produk kita. Market list tapi lebih detail lagi. Oke. Kalau kita kan market list cuma nama barang, harga. Supplier. Iya, suppliernya siapa gitu kan. Iya. Ini enggak daftar barang, harga, nomor halal, nomor halalnya produk yang lo ambil. Iya, ID produk halalnya kayak gitu. What? Iya. Terus apakah ini masuk positive list? Ternyata enggak gitu. Oke. Harus bisa dicek gitu. Terus ada juga catatan pembelian. Kayak kita kan setiap purchasing ada datang tuh beli barang. Itu juga dicek apakah barang yang dikirim itu halal atau enggak gitu, sesuai standar enggak. Terus ada pemeriksaan barangnya juga, ada formnya sendiri. Lengkap. Barang spoil itu haram enggak? Iyalah. Oke. Karena kan itu enggak sesuai, enggak bisa dimakan dengan baik ya. Iya. Enggak, maksud gua kalau misalnya bukan haram sih, lebih baik jangan lah. Oke. Maksud gua kadang kan ini misalnya bentuknya restoran nih, Bang. Oke.
I don't know produknya apa, spoil di perjalanan, Ya, tapi masuk ke restoran. Ditolak lah. Oh iya. Yang pintu pertamanya lah yang salah kalau diterima. Oke. Gitu. Terus ada juga nanti yang mesti tanda tangan kayak surat pernyataan bebas babi gitu-gitu lah. Oh, surat pernyataan bebas babi. Iya, terus Wow. kayak harus ada catatan penyimpanan bahannya, kayak stok card lah ya kalau kita. Iya. Stok cardnya harus ada. Iya. Terus hasil produksinya harus ada. Diagram alir proses pembuatan produk juga harus ada. Oke. Maksudnya harus ada, ini harus di print dan kelihatan. Iya. Oke. Harus semua staff tahu caranya. Oke, harus semua staff harus tahu aksesnya gimana. Betul. Bukan cuma di PDF di file HP lu enggak, kan. enggak. Ini Harus di di-print. file, di print. Bukan cuma di print. Jadi kalau misalkan kita lagi produksi, sekarang Mirpoa tuh punya kayak satu lembar draft gitu. Setiap step yang lagi dikerjakan itu harus dimonitor. Contoh, gramasi garam. Kan setiap masak kita gramasi itu ditimbang kan. Karena kita juga lagi sedang BPOM ya. Jadi setiap gramasinya itu ditulis. Misalkan contoh penggunaan garam 391 gram. Kayak gitu. Proses masak. Oke, masak hingga suhu kematangannya di berapa? Dicek. Targetnya 72 derajat Celcius misalkan gitu ya. Core time. Core tempnya 75 derajat Celcius, 72 derajat Celcius. Actualnya ada nanti di sebelahnya, table sebelahnya. Nah, seluruh staff di Mirpoa harus nyatet, harus tulis, dan semuanya bisa nulis. Oke, berarti dengan proses lu pembuatan halal ini dan juga lagi proses BPOM, itu lu juga pasti lu belajar apa ya? Automation juga sih, kayak sistem, malah jadi ntar kalau udah ada dua-duanya ya proper banget tuh, lu pasti outlet lu udah bersih, resepi lu pasti udah standar semua gitu kan. Iya. Secara tidak langsung itu kan Bener. dalam prosesnya. Wow. Jadi pabrik Iya, otomatis. Widih, Woi. tinggal nongkrong doang. Tinggal debu gitu. Debu nih. Oke. Terus abis itu nanti kalau udah lengkap semua, terus seluruh matriks produk juga udah lengkap, udah jelas produknya dari mana, dapatnya dari siapa, suppliernya siapa, kontaknya ini, halalnya ini, kayak gitu. Udah semua udah lengkap, baru kita kajuin segala macemnya. Nanti mereka datang audit. Oke, auditnya bukan bukan dari konsultannya dong. Bukan, langsung yang dari audit. orang BPJH-nya itu. LPH namanya. Oh, beda lagi. Beda lagi. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Oke, Jadi kayak dia baru cek nih. dia yang ngebantu si BPJPH-nya untuk memastikan kita sebagai yang daftar sesuai nggak sama standarnya. Oke, kan Gitu. dari tadi kita ngebahas produk. Tapi kan juga ada dari sisi hygiene-nya itu hand glove, Pasti. hairnet, Pasti. sendal sendiri kali itu. Oh iya benar. Iya kan? Kita Gue lihat di tempat-tempat yang even restoran aja kadang gue sebagai yang diminta cek lah mau kitchen tour gak gitu kan. Iya. Tapi kalau rasa udah halal ribet banget gue harus pakai enggak, gitu kalau kan. ini kita enggak. Kita oh ya kitchen tour. Oh ya sini ayo datang, tapi lu mau nggak pakai bajunya? Kita Oke. pakai sepatu, pakai hand glove, pakai masker, pakai topi. Tapi kalau lagi konten agak susah ya. Katanya jangan tolong bukalah jangan gitu ya. Janganlah. Gitu. Jadi kadang kalau lagi konten kita suka buka karena ya kebutuhan konten Iya, gitu. iya. Tapi kalau lagi di luar itu kita pasti pakai. Kita pasti pakai. Ya gue udah pernah ke sana, dijamin lah. I think kalau di Indonesia menurut gue pengasapan paling celing. Amin ya ampun, amin. Bau asapnya aja nggak ada. Gua nggak bullshitting. Bau asap nggak ada ya. Oh, Tapi iya. karena udah exhaustnya mahal itu, gue tahu kenapa juga. Tapi gue masuk smoke roomnya tuh nggak ada asap. Yoi, go green coy. Iya. Sumpah jadi lu nggak bisa ngomong go green kalau kerjaan lu tiap hari bakarin kayu, pohon, rambutan. tak dulu. Tar dulu. Tapi kan kalau dihitung ya, gue pernah ngitung lah. Berapa banyak sih Mirpoa ngambil pohon gitu. Let's say ngambil pohon, nggak nyampe satu pohon gede sih dalam setahun. Nggak nyampe. Iya dahan-dahannya aja. Iya
Enggak, dia kan gede gelonggongan. Tapi kalau Iya, tapi kan yang dipotong kan satu gini. pohon gede. Enggak dong, Ruben. Kalau supplier kayu rambutan, kayu nangka, dia ngambilnya itu bukan ada orderan ditebang pohonnya. Oh enggak, kita juga aging juga. Iya, gue tahu, tapi gue nggak tahu nih konsepnya mengerti. Khususnya listener ya. Iya. Kalau lu pesen kayu nangka, kayu apel, kayu rambutan, Iya. paling common kan, ya kan? Itu bukan berarti si suppliernya itu nembangin pohon nangkanya ditebang. Iya, enggak. enggak. Dahan samping-sampingnya itu yang ditebang, bukan pohon nangka ditebang mati gitu. Iya, enggak gitu coy. Kagak, pohonnya dahan-dahan itu samping-samping kecil-kecil. Bener. Di stack. Iya, Tapi di Mirpo juga kan kayunya kita aging juga. Jadi kita datengin dulu kayak beberapa lama, kita cek dulu kadar airnya udah pas atau belum. Gue pernah dikasih lihat alatnya sama Ruben, ada aja anjir, gue bilang ribet banget. Iya, kayak kalau kayak tingkat airnya juga masih banyak, asapnya juga nggak enak. Kalau meledak karena basah ya? Iya, kotak gitu kan, kotak ya itu airnya masih banyak gitu. Yoi. Di dalamnya gitu. Oke, halal, lanjut lagi. Oke, lanjut halal. Abis dia datang audit, nanti mereka sidang dulu, sidang halalnya ini lulus nggak, ada yang perlu diubah nggak. Apa lu menghadiri sidangnya? Enggak perlu. Si konsultan. Mereka internal, enggak. Mereka internal. Setelah datanya semua lengkap, mereka sidang. Setelah mereka sidang, nanti baru dapat pengumumannya. Halal, nggak halal, ada yang harus diubah, ada yang nggak harus diubah gitu. Salah satu yang waktu itu perlu kita ubah itu nama produk. Kalau dulu kan namanya smoke bacon. Beef bacon. Beef bacon, yes. Iya, karena bacon konotasinya dekat banget sama pork, jadi kita ganti sekarang. Namanya jadi smoke beef gitu. Salah satu yang paling dekat lah. Yang perlu kita adjust gitu. Enak banget cuy. Enak banget ya? Iya. Yo, signature gua. Ini signature kita. Pastrami. Beef pastrami. Enak banget. Sandwich. Mayo. Dill pickle. Pickle lili. Yo. Anjay. Sibuk banget bikin pickle lili. Pesen guys. Terus sidang. Nah, terus abis sidang nanti baru tuh misalkan ada yang perlu diubah atau ada yang perlu direvisi, ya udah direvisi dulu. Iya. Untungnya waktu itu kita nggak ada, kita langsung lulus sekali sidang. Habis itu langsung tinggal bayar aja, administrasinya segala macamnya, produknya apa segala macamnya kita tinggal dapat. Jadi kalau sebagai produk yang misalnya ada wine-nya atau ada mirin, ada angcu, ada miso yang kadang-kadang ada alkoholnya, itu biarpun sudah di-evaporate, dimasak, tidak bisa. Dan kadarnya di produk terakhir, kalau lu ukur alkoholnya sudah tidak ada, tidak bisa. Tidak bisa mas. Mohon maaf mas, tidak bisa. Wow. Oke. Proses semua ini dikabarinnya terakhir pakai apa? Dia kontak juga sih. By phone biasanya. Waktu itu. Apakah dari konsultannya terus sampai dapat atau terakhir udah dilepas ke langsung? Karena saya non muslim, saya butuh bantuan konsultan karena yang bisa jadi penyelia halal hanya khusus muslim. Makanya yang penyelia halal ini ada. Iya, ataupun mereka yang follow up terus. Ataupun muslim, tapi seperti gua benci birokrasi gitu. Gua nggak demen gua proses ke bank aja, kredit card gua udah paling males gitu loh. Ya itu pakai konsultan dong lebih gampang. Iya, paling gampang. Iya, paling gampang. Lancar lah, paling lancar. Mahal gak? Enggak sih. Ya kalau dibilang mahal enggak sih. Terjangkau. Beda sama mungkin seperti restoran, seperti konsultan restoran, beda bisnis. Kalau yang gede ya lebih mahal, kalau yang UMKM kecil lebih murah. Betul. Biasanya si lembaga halalnya juga ada ketetapannya. Kayak misalkan untuk UMKM dia udah ada tuh range harganya udah ada. Kalau misalkan nanti hitungannya per menu sih. Kalau nggak salah waktu itu 30 menu deh. 30 menu harganya tuh masih UMKM. Sepaket lah. Iya. Tapi lu nggak sampai 30 kan? Karena ini kan
ada yang gram masih 200, 500 dan sekilo. Oh, per SKU Per berarti. SKU ya. Oke. Jadi itu dihitungin semua satu-satu. Sambal sama daging beda ketetapan. Jadi dia nanti daftarnya harus 2 kali. Karena kita ada sambal juga kan untuk sei sapi. Iya. Nah, itu beda lagi daftarnya. Gitu. Total berapa lama? Untuk halal. Iya. Cepet 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Cepet. 6 bulan kurang lebih lah. Cepet ya 6 bulan ya. Cepet sih. Yang lebih lama tuh BPOM. Ya itu Bepom. Itu rumit sekali tuh ya. Waduh, rumit, panjang, Ya, nanti kita bahas detail. lagi. Detail. kita bahas Itu terlalu detail untuk dibahas di satu sesi sih. Kan itu nanti kan ini waktu lu udah ada pabrik, nanti kan pabrik udah gampang. Ya kan? Amin kalau ada pabrik, amin Tuhan. Jadi begitu guys, proses halal sangat menarik sebenarnya sih. Untuk bukan cuma untuk bisnis, berarti bisa buat growth juga itu your business, staff lu. Betul. Hygiene-nya lebih peka, standar recipe card lebih rapi, pasti jadi rapi aja bisnis lu. Rapi aja, rapi. Ya, apalagi gue juga orangnya kan agak-agak Iya, OCD. Iya, agak-agak OCD lah. Iya, biasa chef-chef yang oke itu ada OCD lah, dapurnya pengennya rapi. Dengan ini rapi. Wah, rapi. Oh, kotak penyimpanan gue semuanya seal. Nggak ada nih yang ini. Apa ini? Buang gitu. Tin wall nggak ada tin wall. Nggak ada, sorry. Nggak ada tin wall. Apa tin wall itu? Buang gitu. Ada sisa-sisa makanan Take away. habis take away. Buang. Oh nggak disimpan lagi. Janganlah, ya? gila. Enak banget dilihatnya. Oke. Gitu. Mantap. Ya mungkin bisa diskusi nanti sama Chef Ruben. Kalau misalnya mau proses ini juga siapa tahu bisa dikenalin. Boleh. Enggak, dia nggak ngambil komisi kok. Nggak pantas. Nggak lah. Komisi di halal bentuknya begini. Enggak lah. Paling nanti saya bantu aja ya. Setelah proses halal semua keluar 6 bulan tadi lu bilang, dan ini udah berapa lama? Berarti udah kurang lebih 4 bulanan. 4 bulanan. Iya, 4-5 bulanan. Ada gak behavior market? Apakah jadi yang restoran-restoran yang bersertifikasi pada lebih percaya ke lu, atau customer baru? Kalau hilang customer kan nggak ada pasti lah ya. Amin. Perubahannya lumayan sih, lumayan ada lah. Lumayan kelihatan juga. Jadi kayak beberapa customer kita yang lama, yang beneran udah pakai produk kita, setelah tahu kita halal, mereka jadi tertarik untuk jadi halal juga. Oke. Gitu, kayak mereka udah tahu dulu nih kita halal. Kita sebar ID kita, semua supplier kita sebar. Maksudnya kita supply kemana, kita sebar ID halal kita gitu. Bapak udah mau halal juga Pak, ini kita udah punya gitu. Kadang ada beberapa customer yang baru nanya doang, udah punya halal belum? Kita udah sediain gitu. Dia baru mau setup restoran, dia baru setup restorannya aja udah mau halal, udah kita punya gitu. Itu sih paling penting. Terus kayak customer yang B2C juga sekarang udah nanya kan, halal nggak? Oh, udah ada, udah halal gitu. Udah nggak perlu diragukan lagi. Gitu sih. Oke. Paling enak itu sih. Paling enak. Udah yakin produk kita udah makin bagus, udah yakin juga halal, rasa juga pasti udah dicek, QC nonstop. Itu sih paling penting. Yes, dan dari conversation kita ini halal nggak halal itu bukan cuma produk dan bahannya. Betul. Lu nggak pakai angcu dibilang halal, lu nggak pakai miso, mirin, sake dibilang halal. Enggak. Lebih dari itu. Ternyata hygiene dan apa ya bilangnya ya, optimisasi kitchennya itu jauh lebih besar rangkupannya. Iya, sampai produknya justru si bahan baku produknya itu yang paling penting sih. Gitu. Oke. Di kita bahkan punya standar resipinya itu ada tuh jelasin ini dari siapa. Gila ya, luar biasa. Oke, Chef Ruben. Terus udah halal, udah BPOM. Belum lagi proses BPOM. Mohon maaf, lagi proses BPOM. Gue inget dulu awal lu di-resign kan. Waktu pandemi ya kan lagi. Iya. Di-resign kan. Kita sempat nongkrong berdua malam-malam. Lagi mau coba. Ini lagi bisnis, ngobrol-ngobrol bikin bisnis apa asap.
di mana pasti kayak anjir bisnis asap, daging asap tuh limited gaya gini segala macam. Ternyata whatever it is, dengan dedikasi dan komitmen, bisa aja, konsistensi bisa jadilah. Seperti nama Mirepoix kan bahan dasar ya. Bahan dasar base. Kita mau Mirepoix tuh jadi base di setiap masakan yang menggunakan produk dari kita. Anjay, mau produk kalian apa? Pakai Mirepoix jadi guys. Yes. Oke. Tapi maksud gue happy loh men. Ya gue juga happy lah. Gue happy lihat growth-nya gitu karena ya produknya makin banyak juga. Produk makin banyak, kualitas selalu terjaga. Amin. Gitu kan. Tapi produk lu ini kan produk premium ya. Iya. Iya kan? Iya, termasuk premium. Premium, gue lupain daging asapnya dah. Premium supplier aja kan selalu dibandingkan dengan produk-produk yang kualitasnya mungkin setengahnya tapi harganya setengahnya juga gitu kan. Iya. Berarti itu makanan sehari-hari lo dong. Makanan sehari-hari tapi kita bisa jelasin kenapa harganya segini. Kenapa? Pertama sapinya. Oke. Nggak tahu mereka pakai apa. Kalau saya sih jelas kita pakai sapi Black Angus Wagyu. Ya. Gitu. Terus di konten lu tuh ada NE, PE itu apa sih? Oh, NE itu brisketnya. Jenisnya ada brisket Navel N, brisket Point N. Biasanya kalau yang Navel N itu lebih populer dibilangnya short plate lah. Kalau short plate kan US. Oh, Navel N tuh short plate? Iya, perut sapi. Iya. Kalau Point N itu dadanya sapi tuh, yang nahan lehernya itu. Itu dua-duanya beda. Kalau PE itu di sini populernya namanya sandung lamur. Iya. Sandung lamur tapi biasa pakai sapi lokal. Iya, tapi lokal. Iya, lokal kan. Kalau ini PE lebih spesifik lagi size-nya gitu. Beda lagi kegunaannya. Kayak smoke brisket kita itu kita pakai Point N. Oke. Lebih OG lah. Gitu. Nggak ada smoke brisket yang asli pakai NE, woi. Oh gitu. Iya, masih kesel gue. Beberapa customer gue yang kayak nyapuin kerjaan orang, kayak oh iya Pak kita pakai brisket. Oke, ketika gue datang, lah ini mah NE Pak, gue bilang ini mah short plate perut sapi bukan brisket, gue bilang. Tapi ini brisket Pak, brisket NE. Ya saya juga tahu Pak, tapi ini brisket. Tapi kalau mau brisket tuh dibilang brisket PE. Kalau NE tuh lu jadiin smoke beef. Iya. Betul, karena lebih lembut. Lebih lembut. Oke. Kalau beda lagi waktu masaknya aja beda. Gitu, teksturnya aja beda, ototnya aja beda. Gitu. Kalau di PE kan ada point N, ada flat N. Jadi yang bikin premium ya selain teknik masak ya pasti dagingnya lah ya. Oh ya pastilah. Dan lu sempet tes gak pakai daging-daging yang lebih? Oh, jangankan itu. Yang premium saya tes. Yang Wagyu ini, Wagyu itu, Wagyu tuh. Mau Black Angus. Enggak, tapi lu udah tes. Tes. Yang maksudnya apakah mungkin Mirepoix ke depannya bikin yang itunya? Yang apa? Yang low budgetnya. Tinggal kontak aja. Oh gitu. Disesuaikan. Disesuaikan. Soalnya ada beberapa juga yang maunya dari Mirepoix tapi harganya mau pakai kualitinya yang di bawahnya. Nah itu balik lagi ke custom. Cuma ya biasanya begitu udah nyobain ini dia tahu dia nggak mau balik lagi ke yang custom jelek. Betul. Kalau udah nyobain misalnya makanannya whole ya, as a whole lu cobain. Karena itu berapa kali kejadian sih, beneran di klien konsultan gua. Gua ya kan? Iya emang stuck. Bukan Mirepoix doang, tapi kan namanya misalnya restoran owner yang mungkin belum pengalaman. F&B loh kok ini mahal. Kenapa food costnya tinggi? Gue jelasin ini mahalnya di smoke beefnya Pak atau di brisketnya. Waktu itu sempat kejadian. Gua tes, ya udah Pak kebetulan kita punya nih yang murah. Karena gua udah tahu pasti dipertanyakan mungkin ke depannya. Dan ini bukan produknya Ruben doang gitu. Biasanya kayak Western bikin saus. Emangnya perlu pakai wine yang ini? Ya itu. Ya kan nggak bisa pakai wine yang kerdusan aja tuh. Sherry. Sherry wine. Ya, gua akan tes, gua akan bikin yang pakai produk lower kualitasnya, lower harganya. Habis itu pakai produk yang proper. Rata-rata 90% begitu udah jadi. Pasti ya. Nggak bisa. Iya. Rasa lidah nggak pernah bohong kan katanya. Iya, ya balik lagi ke kalian yang user produknya. Siapa marketnya, siapa target marketnya, mau makanannya kayak apa. Ini kan smoke beef udah, CI udah.
Brisket udah. Cornet dong, cornet. Udah ada pulled beef. Bukan cornet. Pulled beef kita udah di cornet, coy. Jadi pulled beef kita itu udah kita cornet. Setelah kita cornet kita iniin juga, udah kita pulled langsung. Jadi kalau kalian nyobain pulled beef itu udah di cornet. Oke. Salah satunya Brian teman kita juga lagi itu. Lagi cobain itu apa? Lagi cobain pulled beefnya juga untuk jadiin cornet. Ternyata dia lebih happy pakai pulled beefnya yang udah di yang Brian Naked Papa. Iya. Oh, oke. Itu. Oh, dia mau bikin internet. Dia iya benar. Iya benar dia ngomong ya. Mau bikin internet. Enggak. Gue connect doang. Dulu dia pernah bikin bisnis internet. Iya dia ada ngomong sih. Cuma ya nggak tahu, semoga jadi ya. Iya, oke. Semoga jadi. Salah Brian, satu nanti teman kita cobain ya. Nanti kita cobain ya. Oke. Semoga jadi. Emangnya lu nyobain lu bikin daging asap segala macam, lu penikmat daging asap kah? Oh iya dong. Oke. Iyalah, penikmat daging asap sama ya beberapa produk-produk lain lah yang diasap. Itu mau keju ke apa ke gue cobain sih. Lu pernah nyobain yang aslinya di yang mana nih? Gitu mungkin. Belum sih. Belum. Semoga ada yang mau investor terus ajak gue jalan-jalan. Iya. Ayo Pak, ayo. Menurut gua, apakah gua orang outlet? Apakah kedepannya akan ada outlet nih dari Mirpo Smokery? Waktu itu gue inget banget ide lu sama Wiro sih. Ngapain sih punya outlet gitu ya? Buka aja weekend gitu. Iya, menurut gua outletnya tetap ada, Bang. Ada, tapi bukan berarti lu restoran. Iya. Itu tempat produksi lu. Bener. Tapi tiap weekend dibuka. Bukan tiap weekend lah. Mungkin sebulan sekali. Ya kayak 2 gitu. bulan sekali. Ya. Dibuka, everyone can come. Iya. Untuk kayak makan barbecue. Iya. Gitu. Tapi mungkin sulit nih kalau udah Bepom sama halalnya gitu. Kepentok Bepom sih, lebih kepentok Bepom. Karena kan Bepom harus semuanya hygiene ya. Oke. Nggak bisa sembarangan orang datang tiba-tiba kucuk. Halo saya walk in 10 orang gitu, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Gue nonton Chef Table Barbecue yang Snow. Ya, Tutsi atau beberapa outlet barbecue di tempatnya di US di pusatnya kan kayak they open on weekends, nggak tiap hari juga buka. Iya itu, nggak setiap hari juga orang Indonesia mau makan sapi kolesterol cuy. Iya, sapi asap lagi. Itu nggak make sense aja. Nggak make sense. Iya, jadi kemungkinan. Tapi bisa nggak? Apa lu dengan adanya Bepom ini lu harus di fasilitas berbeda? Harus di fasilitas berbeda. Kalau mau di fasilitas yang sama, tetap harus punya kitchen yang berbeda. Oke. Gitu. Pop up. Ya pop up mungkin masih bisa gitu. Pop up masih bisa. Kecuali yang pop up yang mengandung haram ya, kita nggak bisa. Oke, jadi kalau misalnya gue punya restoran nih, tapi restorannya wine bistro, gue ada lapangan di belakang. Itu. Bang, pop up bang. Pop up boleh, tapi jangan di-link sama minuman kerasnya gitu. Di pop upnya minumannya es teh tawar. Enggak lah, mocktail gitu lah. Ya, oke. Iya, a bit tricky to navigate ya, plus minus lah ya. Iya. Tapi banyakan plusnya kayaknya. Itu guys ya, obrolan soal sertifikasi halal, kontak Chef Ruben buat cari tahu lebih lanjut. Bukan dia konsultannya. Iya, bukan. Tapi nanti saya kasih linknya kalau mau. Yoi. Ada pertanyaan dari Regency Radio listener. Terima kasih, thank you guys for the questions, keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Cieloleo_. Biasanya proses pengasapan atau panggang lumayan memakan waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak juga kemungkinan tak diinginkan terjadi dan semakin sulit mengontrolnya. Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir resiko juga membuat hasil akhir konsisten dan seperti yang diinginkan? Ya, termometer. Enggak sih. Alat masak yang bagus. Enggak cuma itu. Oke. Environment-nya kita kontrol semua. Jadi kan kalau biasanya smokery yang lain lah, smokehouse yang lain, mereka tuh kan semi outdoor ya.
Ya ruangannya outdoor biar pengasapannya nggak terlalu panas, asap apa segala macam. Dan nggak semua smoker bisa beli air cleaner. Bener, ya nggak itu juga. Yang harganya pip. Iya. Maksudnya tapi kalau kita fully indoor, kita fully indoor, semua ruangannya terkontrol, suhunya terkontrol, suhu ruangannya terkontrol, humidity ruangannya kita kontrol. Apalagi termometer temperatur ruangannya kita kontrol, apalagi makanannya, bahan dagingnya kita kontrol. Kalau kita bisa kontrol semuanya, kayunya, arangnya, humidity arangnya, humidity kayunya, terlalu kita kontrol sih. Gue kontrol dulu semuanya, pasti jarang terjadi kesalahan. Oke. Karena kita udah antisipasi dulu sebelum terjadi kesalahan gitu. Kalau kita udah antisipasi segala kemungkinan besarnya yang dikit-dikit lah, kayak cuma paling ini arangnya lebih cepat habis gitu. Kepadatan arangnya lebih padat kayak gitu. Nah, jadi itu mah kontrol semua step dari produk sampai teknik dan environment. Iya sih, gue pernah podcast sama Vivi. Ya. Vivi Riung Rasa kan outdoor. Dia cerita kita lagi nongkrong, dia lagi ngasap ayam atau apa gitu. Hujan, Weng. Nah, beda tuh. Ya kan? Oksigennya beda cuy. Iya. Anginnya kenceng nih. Nah, beda tuh. Itu kalau begitu bisa jadi konsisten, tapi lu harus mainin terus kan? Bisa. Lu harus makin jago nih mainin kontrolnya, makin itu. Tapi kalau mau automated dan lebih minimal resiko ya kayak tadi Ruben bilang tuh. Pokoknya dikontrol semuanya. Sebisa mungkin lah. Sebisa mungkin gitu. Paula Rusti. Istri gua. I love you Ruben katanya. I love you too babe. Iya. Mana ada babe. I love you too sayang. Ya. Udah itu doang katanya. Iya. Dalam nih Bing. Apa suka duka pit band menjalani karir dari awal hingga sekarang? Pertama itu dulu, ada beberapa. Suka duka. Ya, ditipu supplier gitu. Ditipu supplier? Iya, ditipu supplier pernah. Ditipu supplier? Gimana caranya supplier nipu? Soalnya supplier itu barang dipegang baru bayar. Ya, jadi itu kan waktu awal banget gue usaha kan nggak bisa kan. Waktu itu kan mana bisa sih awal usaha order cuma 10 kilo. Ke supplier gede ordernya dibayar dulu lah pasti dulu. Iya. Ya udah dibayar suppliernya, yang dikirim lemak bukan daging anjir. Terus retur? Nggak bisa pak, udah diterima, udah ditanda tangan. Jadi ya jadi waktu itu case-nya waktu itu kita order daging short plate waktu itu. Short plate itu kan whole tuh. Ada yang lebih berlemak sama ada yang pas gitu. Nah yang dikirim yang si berlemaknya ini, yang bagusnya sama dia mungkin nggak tahu lah, dia di slice dijual jadi kayak slice beef atau apa. Yang dikirim yang wah begitu dibuka jeng. Dikira kita nggak tahu kali. Iya udah. Tapi bukan supplier yang ini kan? Bukan. Sekarang mau udah paling proper. Waktu itu sampai ya maksudnya waktu itu kan modalnya juga nggak gede lah. Kalau dulu pernah cerita gue sama dari supplier besar juga, gue ngorder keju Parmigiano Reggiano karena waktu itu mau private dining Italian lah. Whole wheel? Enggak, gue berapa gram lah. Datang rind-nya semua, kulitnya doang. Anjir, itu kalau ya lu sekarang coba lagi lu kirim gini ke gue anjir gitu kan. Tapi dulu banget sih, gue sebel banget dan sama ya gue belum mengerti. Belum ngerti tuh tanda tangan nggak bisa diretur apa. Sekarang mau tanda tangan gue balikin. Sekarang kalau sertifikat halal lu nggak match sama kardusnya, nggak gue bayar. Ambil lagi nih daging lu. Kan udah tahu gitu. Udah tahu gue nggak bisa. Iya begitu. Tapi banyak yang bagus. Kita bukan ngatain supplier. Udah banyak banget. Nggak, ini ada satu oknum. Pernah gak mengalami masa tersulit dan bagaimana mengatasinya? Masa-masa tersulit. Ayo Bang, cerita Bang. Dari perjalanan Mirpo, masa tersulit lo apa? Masa tersulit waktu kitchen yang ini belum jadi.
naik turun ke lantai 2 dulu. Naik turun ke lantai 2 bawa daging kayak 80 kilo sekali naik turun tangga. Iya, itu sulit banget sih. Itu sulit. Kayak terus juga cuman berdua waktu itu sama istri, itu paling sulit. Kayak ya udah ngerjain cuma berdua, bangun tidur, kerja ngeliat daging, tidur masih mikirin daging. Gue inget apa? Dikiranya kebakaran sama tetangga lu. Itu dia lupa guys. Gue yang inget tuh karena gue dikirimin videonya. Coba boleh ceritain. Waktu itu yang baru awal mulai lah. Konteksnya kan Chef Ruben ini punya smoker di atas banget kan. Ya, di area jemuran gak sih? Iya, Iya kan, iya. di area jemuran. Waktu itu ada di area jemuran rumah punya smoker. Waktu itu bentukannya beda lah dari yang lain. Terus waktu itu belum punya meterannya, belum punya alat ukur kelembapan suhu kayu, kayak kelembapan kayunya. Oh makanya lu beli? Makanya gue beli, makanya kayak kan nonstop belajar ya, maksudnya kan waktu itu awal mulai usaha juga. Waktu itu kan cuma kita tahu bikinnya doang, Rey. Ya betul. Belum tahu kayak resipi bikinnya iya tahu. Tapi kayak kecil-kecilnya itu yang kita perintilan ternyata tuh kalau udah mau bisnis levelnya. Iya, ternyata itunya yang paling penting gitu loh. Jadi detail-detail kecilnya itu waktu itu kita belum tahu humidity kayunya itu berapa persen. Nggak tahu gua, kayunya kayu mahoni kalau nggak salah waktu itu. buat bikin meja kan. Gede banget anjay, gede. Udah gitu ya udah taruh aja jeger. Belum panas, belum apa. Wah, masih lah basah kayunya. Wush. Asap si white smoke kemana-mana. Terus nonstop. Sampai full perumahan sampai asap. Perumahan sebelah. Perumahan gua dan sebelah. Sampai buset, nabun kali ini orang di rumahnya. Malah lagi pandemi lagi. Semua orang di rumah. Anjay, gimana nggak panik gila. Waktu itu sampai kayak apa gue guyur nih. Udah siapin ember, kebakaran gue guyur nih. Udah siap ember, udah siap abu-abu gitu kan, harus pakai abu kan padaminnya kalau api. Iya tapi gak kebakaran ya, itu white smoke aja kan. Kagak, iya white smoke aja. Tetangga lu mikirnya kebakaran. Apa tetangga lu lari ke ini? Kagak, cuma buka jendela. Ada apa ini? Tiba-tiba asap. Kayak gue juga yang gak enak. Apa kayak begitu dia buka jendela, gue guyur nih. Oke, dan terakhir cita-cita Pit Band untuk Mirepoix Smokery itu pengen jadi apa sih? Wah, cita-cita Pit Band ya. Mirepoix Smokery pengen jadi artisanal smokery yang bisa cater semua orang, yang bisa menjadi kemudahan buat semua orang, mempermudah hidup orang lah, gitu. Sama ya salah satu yang paling sukses dah, halal, punya BPOM, meskipun belum masuk ke retail tapi pengennya punya juga, jadi semua orang tahu kalau produk kita standarisasinya tuh tinggi gitu. Oke. Iya. Berarti ntar di supermarket premium ini ada. Iya. Amin. Daging sapi asap pasti. Ya kalau si supermarket premium yang mau beli putus nggak apa-apa lah. soalnya putus anjing. Soalnya supermarket premium kan jarang juga yang datang. Iya tapi bukannya amin ya kalau mau beli putus. Saya bawa pulang sampel aja. Bentar saya jadi nyebar sampel mulu lagi ke customer. Oke, baik, thank you banget. It's been fun. Semoga sukses ke depannya untuk Mirepoix. Congratulations sudah ada sertifikat halalnya. Iya. Semoga BPOM-nya lancar. Semoga BPOM-nya lancar. Amin. Dan cita-cita lo tercapai semuanya. Itu sih. Konten terus. Oke, guys. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton dan udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang lagi mau cari produk segala macam daging asap. Bisa kontak Mirepoix Smokery. Bisa. Mau makan di rumah daging asap, kontak Mirepoix Smokery. Instagramnya di mana? @mirepoix_smokery. Yes. Bener nggak ya? Iya itulah. Mirepoix Smokery. Boleh cek dulu. Coba cek. Bener kok. Dan juga kalau mau tektokan sama Chef Ruben soal halal, ya bisa dibantu tolong Chef. Bisa. Yes.
Di Mana Instagram lu dah? @michael.ruben n-nya 4. Oke. Instagram itu tahu. Instagram lu jadi apa? Instagram Mirpoa. Mirpo_Smokri. Oh benar. Bener. Oke, Masa yuk pit band gak ketahu. Mirpoa_ Yeah. Smokri. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Terima kasih buat Farmfriends Indonesia. Untuk kolaborasinya, kalian bisa cek websitenya di farmfriends.asia. See you next time. Bye-bye. Thank you.